Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, pada minggu pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk datang beribadah dalam kebaktian hari Minggu Prapaskah yang ke-6. Dalam dunia yang rawan konflik dan perpecahan, marilah kita suarakan perdamaian. Kami rindu menghadirkan suara perdamaian bagi dunia. Pandanglah Yesus dan teladanilah karyanya. Kami mau terus bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus. Biarlah nama Tuhan ditinggikan senantiasa. Terpujilah Allah karena kasih-Nya besar. Kami undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Dari KJ 293 bait yang pertama hingga yang kedua. Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita diunggah. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapusnya, gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setianya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki ibadah Minggu Prapaskah ke-6 ini dengan pengakuan penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah ke-6. Biasa juga kita rayakan sebagai Minggu Palmarum, di mana Yesus memasuki Yerusalem. Dan tadi digambarkan dengan orang-orang yang bersorak-sorak menyambut Yesus, menghamparkan jubahnya, terus apapun yang bisa mereka hamparkan di jalan yang akan dilewati Yesus. Sesungguhnya pada hari ini juga kita menghayati perjalanan
derita Yesus yang dimulai dari memasuki kota Yerusalem itu. Dan nanti kita akan melihat bagian perjalanan pengadilan Yesus di hadapan peradilan yang tidak adil. Tetapi Yesus ternyata tetap berlaku adil. Di hadapan para pemuja kekerasan dan fitnah, Tuhan Yesus tetap pada jalan kebajikan. Di hadapan massa yang liar, Tuhan Yesus tetap tegak berdiri. Dia tidak melarikan diri atau mencari aman bagi dirinya sendiri. Semua jalan kehidupannya dijalani dengan kasih. Ia taat pada kehendak Bapa supaya dunia selamat. Hari ini melalui tema ibadah rela berkorban, bukan mencari rasa aman, kita akan menghayati peristiwa Tuhan Yesus dan meladani Dia di dalam laku kehidupan kita. Yesus Kristus, kehidupan dunia, kami umat selamat oleh kasih-Mu. Yesus Kristus, kehidupan dunia, Engkau Tuhan pengharapan yang kekal. Yesus Kristus, kehidupan dunia, kami umat selamat oleh kasih-Mu. Yesus Kristus, kehidupan dunia, sempurnakan karya hamba-Hamba-Mu. Kita naikkan doa pengakuan dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, di dalam kehidupan kami seringkali kami berjumpa dengan ketidakadilan. Kami berjumpa dengan orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Kami berjumpa dengan perselisihan, dengan pertengkaran. Bahkan tidak jarang kami pun terlibat di dalamnya. Ampuni kami ketika kami gagal bersikap sebagaimana yang Tuhan tunjukkan, sebagaimana yang seharusnya kami kerjakan di saat itu. Seringkali karena kami takut tertimpa masalah, maka kami menghindar masalah. Kami tidak berani untuk menghadapi permasalahan karena kami tidak mau menjadi korban. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami tidak bisa menjadi perwakilan Tuhan di tengah keadaan yang tidak baik, yang tidak nyaman tersebut. Kami tidak menghadirkan kasih karunia Tuhan. Kami tidak berusaha menghadirkan damai sejahtera. Tuhan tolong supaya di sepanjang ibadah ini kembali kami diingatkan tugas dan tanggung jawab kami. Dan biarlah karena pengampunan-Mu, kami boleh kembali melihat tugas tanggung jawab kami dengan damai sejahtera-Mu. Kami mohon ampun di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sengsara Tuhanku, semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu, beban kesalahanku membuatku lelah, berilah hidup baru ya Yesus tolonglah. Jalanku lalaikan hidup
yang sedih, sudilah menghapuskan dosaku yang keji. Ku rindu akan hidup yang suci mulia. Hentikanlah tangisku, ya Yesus, tolonglah. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Yesaya 62 ayat 11. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita semua. Kita persiapkan diri kita menyambut firman Tuhan dengan memuji Tuhan, kudaki jalan mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat hidang teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, ada diriku lebih dekat kepadamu, di tempat hidang teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Silakan duduk. Mari kita persiapkan diri menyambut firman Tuhan. Untuk lektor bisa mempersiapkan diri. Untuk anak sekolah minggu silakan maju ke depan. Mari Baru. Oke. Sudah siap sekolah minggu? Siap. Hebat. Yuk. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur untuk kebersamaan dengan anak-anak kami dalam ibadah ini. Kami rindu untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu, menerima sabda-Mu. Kami percaya bahwa anak-anak kami, mereka juga akan mendapatkan firman Tuhan di kelas sekolah minggu masing-masing bersama dengan kakak-kakak mereka yang berbagi cerita tentang kasih setia Tuhan, berbagi cerita tentang kisah kehidupan yang benar di dalam Kristus, berbagi bagaimana seharusnya hidup menjadi anak-anak Tuhan. Engkau juga berkati kami di tempat ini. Roh Kudus-Mu menguasai kami sehingga firman Tuhan yang boleh kami menjadi firman kebenaran, firman yang hidup, yang mempengaruhi seluruh kehidupan kami, menjadi berkat di tengah-tengah dunia. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, sebab anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Berkati. Shalom. Bacaan pertama dari Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 9. Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 9. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu,
karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selanjutnya Injil Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini dibacakan menurut Injil Matius. Kita akan membaca Matius pasalnya yang ke-27. Matius pasal 27 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-26. Kita akan bersama-sama menyaksikan, mendengarkan peristiwa pengadilan di mana Yesus sedang berhadapan dengan wali negeri, yaitu Pontius Pilatus pada waktu itu. Pontius Pilatus sebenarnya tidak menemukan kesalahan dalam diri Yesus, tapi karena desakan orang banyak akhirnya dia menyerah. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya, itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia, aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, berbahagialah orang yang
Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memperhatikankah seluruh lilin sudah padam? Kita memasuki minggu ke-8. Ya, di minggu ini kita mengenang kembali, menghayati kembali penderitaan Yesus mulai terjadi ketika dia memasuki Yerusalem di tahun ketiga pelayanannya. Kita akan menyimak firman Tuhan dalam tema rela berkorban, bukan mencari aman. Saya akan mulai dengan sebuah pertandingan tinju. Saya tadi sudah bilang sama Pak Agus, saya nanti mau ngobrol soal tinju di depan ya. Atlet yang luar biasa nih Pak Agus tinju ini ya. Tapi tidak atletnya yang saya bicarakan. Wasitnya Pak. Bapak Ibu, wasitnya. Kalau tinju memang sudah pekerjaan yang beresiko pasti. Tapi ternyata wasit tinju itu juga pekerjaan yang cukup beresiko loh. Dia bertugas menjaga agar pertandingan berjalan dengan baik dan aman bagi kedua belah pihak. Jangan sampai terjadi kematian karena kegagalan dia untuk menegakkan peraturan pertandingan, atau ketidakmampuan dia menilai sebuah keadaan. Ketika seorang petinju sudah diserang habis-habisan gitu ya, ini masih kuat berbahaya untuk keselamatannya enggak? Kalau tidak, kalau berbahaya dilerai, gitu ya Pak Gus ya. Kalau sudah berbahaya. Kalau kira-kira masih aman, ya diteruskan begitu ya. Nah, jadi kalau nggak hati-hati, bisa mati itu ya. Petinju yang diserang habis-habisan begitu. Sehingga harus dilerai begitu ya. Nah, meskipun tidak bertinju, tapi dalam pertandingan tinju, seorang wasit bisa saja mengalami kesialan. Bisa saja, karena keadaan situasi yang tidak diketahui, dia terkena bau gementah dari salah satu petinju. Nanti Bapak Ibu cari videonya ya. Ada sebuah pertandingan tinju di Meksiko, April tahun 2022, jadi tahun yang lalu. Pertandingan antara Irving Turubiartes dengan Gerardo Valenzuela. Wasit yang sedang memimpin pertandingan itu bernama Jesus Granado. Ya, juga bicara soal Yesus ya. Wasit ini KO karena terkena pukulan Turubiartes. Tidak langsung KO sih. Jadi ketika saling tinju itu, wasitnya kena dadanya dengan cepat, jadi nggak kelihatan. Loh, kenapa itu? Tidak langsung jatuh. Dia nyingkir terus ke pinggir ring, terus minta diperiksa. Dadanya ternyata kena dan akhirnya tidak kuat gitu ya. KO. Beruntung dia bisa turun, kemudian dia bisa dirawat dan selamat gitu ya, nggak ada apa-apa. Cek. Masalah lagi. Cek. Lah itu dimatikan aja dulu Pak Ade. Cek, asal ini bisa bunyi dulu. Oke. Sip. Ya, kita lanjutkan. Ya, jadi wasit tuh juga berbahaya. Walaupun dia tidak ikut bertanding, bisa saja dia KO gitu ya. Karena kesialan gitu ya. Tapi yang jelas dalam sebuah pertandingan apapun, bukan cuma tinju gitu ya, yang beresiko. Seorang wasit dengan segala resikonya harus menjunjung tinggi netralitas. Ya, ben iki kalah, ben dihabiskan. Terus nek iki mek kalah dipisah, enggak bisa itu ya. Harus netral. Itu pengantar saya soal wasit yang beresiko. Tapi kalau dia nggak berani ngambil resiko, ya sudah mundur saja, nggak usah jadi wasit gitu ya. Wasit dalam pertandingan tentu berbeda dengan seorang rekonsiliator atau juru damai.
Beda wasit dengan rekonsiliator adalah kalau wasit sebuah pertandingan itu dia harus menjaga supaya pertandingan itu berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dan aman gitu ya. Sedangkan seorang rekonsiliator itu mengupayakan perselisihan dapat berhenti, diselesaikan tanpa merugikan salah satu pihak. Mencoba mengambil win-win solution. Tidak ada yang merasa dikalahkan. Itu tugas seorang rekonsiliator dan ini tidak mudah. Tema kita pada pagi hari ini memberikan dua gambaran. Yang pertama adalah seorang rekonsiliator yang hanya cari aman. Dan yang kedua adalah rekonsiliator yang rela berkorban. Kenapa kok rela berkorban? Ya karena ada resiko tadi, bisa jadi korban. Tapi yang lebih hebat lagi, mau nggak dia rela berkorban demi terciptanya perdamaian? Ini yang susah. Susah mencari rekonsiliator yang seperti ini. Nah, pada Minggu Palmarum ini, LPPS yang kita ikuti memberikan bacaan Injil yang berbeda dari biasanya. Biasanya kan Minggu Palmarum Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Tapi karena tema utama kita ini kebangkitan Kristus menggerakkan rekonsiliasi dan persatuan, maka rekonsiliasinya itu yang kita perhatikan. Diambil dalam tema pada pagi hari ini, diambil melalui bacaan yang agak berbeda dari biasanya. Gitu ya. Nah, mari kita lihat bacaan kita. Rekonsiliator pertama atau juru damai pertama bisa kita temukan dalam diri Pontius Pilatus. Kalau saudara perhatikan bacaan tadi, ya, Matius mengungkapkan beberapa kali dia menekankan posisi Pontius Pilatus sebagai, ada yang perhatikan? Wali negeri, ya. Kok nggak langsung ngomong Pontius Pilatus, enggak. Tapi berkali-kali dikatakan wali negeri. Ini menekankan apa? Posisi dia yang punya kekuasaan yang cukup besar, bahkan sangat besar. Karena dia mewakili kepentingan kekaisaran Romawi yang sedang menjajah. Ya, dia ditempatkan di wilayah Yudea, ya, tempat pemukiman orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, sebagai seorang wali negeri atau sebagai gubernur, kita kenal, kalau wali negeri kan kita nggak kenal, tapi gubernur pada waktu itu, perkataan dan keputusannya berpengaruh sangat besar. Ya, dia bilang si A hukum mati, mati. Dia bilang si B dibebaskan, dibebaskan. Sangat besar. Tangkap mereka, tangkap. Hancurkan, dihancurkan, perangi, perangi. Dengan ngomong begitu saja, itu besar sekali. Akibatnya hanya dengan berkata-kata. Coba bayangkan Bapak Ibu, saya agak nyinggung sedikit dengan apa yang kita alami. Pernyataan Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah. Itu saja mampu membuat badan sepak bola dunia tergoyahkan. Dan akhirnya membatalkan status tuan rumah Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia usia 20. Katanya bukan itu macam-macam. Oh iya, tetapi ada pengaruhnya. Kenapa? Bukan karena dua orang ini lebih hebat daripada FIFA, bukan. Wow, hebat banget tuh kalau begitu. Gubernur Jawa Tengah dengan Gubernur Bali bisa mengubah FIFA, membatalkan. Ya, ini karena mereka punya kuasa, lebih berkuasa daripada FIFA. Bukan karena itu. Tetapi pernyataan mereka sebagai seorang pemimpin, ya, punya implikasi pada jaminan keamanan daerah yang mereka pimpin. Jadi kalau sampai ngomong begitu, ini nanti yang menolak akan punya semangat untuk mengganggu. Wah, ini kan sudah nggak aman. Kalau pimpinannya ngomong begitu, nanti akhirnya daerahnya nggak aman. Nah, itulah yang tidak disadari oleh para penguasa, sehingga tidak ada kata maaf sama sekali dari pihak-pihak terkait. Ya, ada yang berusaha menyalahkan FIFA lah dan macam-macam. Padahal omongan pemimpin itu, meskipun mungkin kuasanya sekecil, dia bisa mendukung sesuatu yang lebih besar. Seperti Pontius Pilatus. Ngomong sedikit saja dia bisa mempengaruhi. Karena itu beberapa kali ditekankan posisi wali negeri Pontius Pilatus itu.
Ternyata meskipun Pontius Pilatus punya kekuasaan yang cukup besar, karena ketakutannya, ia tidak bisa mendamaikan situasi yang sudah terjadi. Rakyat yang sudah dihasut oleh kelompok Sanhedrin menghendaki apa? Yesus dihukum mati, salibkan dia. Padahal Pilatus sendiri tidak menemukan kesalahan dari Yesus yang membuat Yesus layak dihukum mati. Belum lagi ada desakan dari istrinya yang mimpi, aduh aku bermimpi ini, aku menderita banget lah karena mimpi dari orang tentang orang itu, aku menderita sekali. Kok bisa ya istri Pilatus begitu? Karena saya pernah membaca ya dalam beberapa kisah di luar Alkitab, disebutkan istri Pilatus ini sebenarnya seorang pengagum rahasia atau pengikut rahasia dari Rabi Yesus, ajaran Yesus. Sehingga bayangan penyiksaan Yesus itu kemudian menyakitkan hati dari istri Pontius Pilatus ini. Dia ingin suaminya nggak usah ikut campur, bahkan belalah kalau bisa, ya. Nah, sebagai seorang pengadil seharusnya, atau juga sebagai seorang rekonsiliator, karena dia ada dua sisi, Yesus dan orang yang banyak itu, ya. Sudah cukup bagi Pilatus untuk melihat kebenaran, karena di ayat 18 jelas dikatakan kalau Pilatus mengetahui bahwa orang-orang ini datang menyerahkan Yesus karena dengki, katakan Alkitab tadi. Pilatus tahu ini Yesus dituntut ini karena dengki. Kan dia tahu kalau begitu siapa yang harus dibela. Ya, ternyata enggak. Dengan kekuasaannya seharusnya Pilatus membebaskan Yesus. Tetapi Pilatus tidak berani mengambil keputusan. Lalu berusaha membujuk orang-orang banyak ini untuk mengalihkan kemarahan. Kalau Yesus bikin marah, tambahin lagi seseorang yang bikin marah. Supaya kemarahan itu teralih dari Yesus kepada orang ini yang memang juga menjadi musuh orang-orang Romawi. Siapa itu? Yesus Barabas, ya. Dalam pandangan orang Romawi, Yesus Barabas ini adalah perampok yang berbahaya yang harus dimusnahkan. Tapi ini blunder sebetulnya. Kesalahan menawarkan itu. Kenapa? Karena meskipun Yesus Barabas ini kejam, dia tidak pernah kejam terhadap saudara sebangsanya. Kok bisa? Ya, Yesus Barabas ini adalah seorang pemberontak nasionalis. Memang mungkin sebagai seorang pemberontak kadang-kadang penjajah menganiaya, mengintimidasi, gitu ya, untuk menyerahkan pemberontak ini dan berarti membahayakan keselamatan penduduk. Tapi seorang pemberontak paling tidak menyerang mereka. Justru menyerang pemerintah Romawi yang mereka benci. Jadi kalau dihadapkan Yesus yang sudah menyakiti Sanhedrin dan Barabas yang memang dia jahat, tetapi paling tidak tujuannya samalah dengan orang-orang Yahudi ini, kebebasan. Dihadapkan gitu yang mereka pilih Barabas. Pilihan yang salah, tawaran yang salah sebetulnya dari Pilatus. Ya. Sehingga rakyat bisa dihasut untuk membebaskan Barabas dan menyalibkan Yesus. Kemarahan tetap harus ditujukan kepada Yesus. Apa yang kemudian menjadi dasar keputusan Pilatus? Dia seorang wali negeri yang punya kekuasaan, punya kekuatan prajurit yang cukup untuk menghancurkan para pendemo ini. Pilatus dasarnya ini, dia tidak mau kondite atau reputasinya buruk di hadapan kekaisaran Romawi. Karena kalau ternyata terjadi chaos, tadi sudah mulai terjadi kerusuhan gitu ya. Kalau terjadi chaos, ya, maka dia akan dituduh oleh pemerintah Romawi tidak mampu untuk mengatur keamanan di situ. Sehingga akhirnya daripada membela kebenaran satu orang, ia menyerah pada dorongan orang banyak. Meskipun itu adalah keputusan yang salah, dia mencari aman. Ia menyalibkan Yesus. Dan sebagai bentuk kepemimpinan yang tidak bertanggung jawab, dia menggambarkan sendiri dengan cara apa? Cuci tangan. Aku tidak mau terlibat, aku tidak bertanggung jawab terhadap darah orang ini. Itu kalian sendiri. Ini kan pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Karep mulah, aku ora melu-melu. Padahal dia punya kemampuan untuk mencegah itu terjadi. Ia
hanya melayani tuntutan orang banyak. Dia cari aman. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang punya kuasa untuk mendamaikan, inilah tipe yang tidak baik, yang cari aman untuk dirinya sendiri. Lalu bagaimana dengan tipe rekonsiliator yang baik? Kita lihat dalam diri Yesus. Yesus dari awal kehadirannya di dunia yang cemar ini, dia berproses sebagai seorang rekonsiliator untuk menjadi juru damai. Rekonsiliator, pertama ia sudah memahami dulu siapa Allah. Wong dia adalah firman, sang firman. Firman dan Allah itu satu. Kemudian kan yang bermasalah Allah dengan manusia. Maka dia harus memahami, dia harus merasakan apa dan bagaimana manusia itu. Sehingga tidak ada jalan lain, dia harus menjadi sama dengan manusia. Proses dia jalani, sehingga setelah menjadi manusia, jati dirinya menjadi apa? Anak manusia. Karena dia menjadi manusia yang dijanjikan sebagai juru selamat, Mesias. Dan dia juga menjadi anak Allah. Karena dia bertugas melayani kehendak Bapa. Nah, sebagai manusia di antara manusia yang berdosa pada saat itu, dia harus berhadapan dengan dosa. Dalam pengadilan Pilatus, seluruh dosa manusia hadir di sana. Apa saja Bapak Ibu? Waktu Yesus di pengadilan Pilatus, dosa apa aja? Ada kemarahan di sana. Ada apa lagi? Kebencian. Ada rasa dendam. Ada kemunafikan. Ada kebohongan. Ada kelicikan. Ada ketidakadilan. Ada haus kuasa. Ada kekejaman dan lain-lain. Semua dosa itu bisa. Jadi satu ngumpul di situ waktu pengadilan Yesus. Dan Yesus hanya diam. Ia fokus pada tugasnya sebagai seorang pendamai yang disiapkan Allah Bapa. 3 tahun pelayanan dan sebelumnya dia sudah menunjukkan karyanya yang tidak tercatat di Alkitab. Dia mengajarkan banyak kebaikan kasih, dia ajarkan itu. Bukan cuma diajarkan, dia praktekkan. Kurang apa? Dia praktekkan. Banyak orang sudah menjadi saksinya. Dan yang paling berat dari menjadi seorang rekonsiliator adalah menelanjangi kejahatan manusia. Membuka ini loh dosa kalian. Supaya pada akhirnya setelah semuanya itu berlalu, orang-orang ini malu menyadari kesalahannya. Dan akhirnya memohon pengampunan. Nah, orang kalau sudah sadar salah, ini satu langkah loh. Sadar salah, minta maaf, terjadi rekonsiliasi. Kalau tidak pernah ada orang yang menyadari, aku nggak salah kok, tidak akan ada rekonsiliasi. Benar? Kalau mau ada hubungan yang dipulihkan, harus sadar dulu dong, salahnya itu apa? Kalau semua merasa aku nggak salah kok, aku juga nggak salah, ya nggak akan ada rekonsiliasi. Bapak Ibu setiap tahun melihat atau ketika kita ngelihat bagaimana Yesus disiksa, disalib, dianiaya. Sebelumnya kan cerita tentang karyanya Yesus, terus mukjizatnya Yesus, pengajarannya Yesus, terus lihat Yesus menderita, dianiaya, disalib. Perasaan Bapak Ibu gimana? Sedih? Hanya sedih kepada Yesus? Atau bahkan karena dia mengalami itu. Aku sama dengan orang-orang yang berteriak marah itu, yang mencaci maki. Bukan kepada Yesus, tapi kepada semua orang yang kita marahi, semua orang yang kita benci. Kita lihat, seharusnya aku yang di sana, tapi Yesus ternyata menggantikan aku. Ya. Tugasnya sebagai pendamai adalah memberikan kesadaran bahwa apa yang sudah mereka lakukan pada Yesus adalah kesalahan besar. Dan ketika orang-orang itu sadar,
akan ada lebih banyak lagi mereka yang mau menerima pengampunan Kristus. Apalagi dibuktikan, dia bukan cuma korban yang mati, tetapi kematiannya dibenarkan oleh Allah Bapa dengan cara apa? Dibangkitkan. Berarti dia orang benar. Bahkan prajurit yang menyalibkan, kepala prajurit yang menyalibkan ketika gempa bumi dahsyat gitu ya, dia lihat Yesus mati jelek. Apa yang dikatakan oleh kepala prajurit ini? Sungguh dia ini adalah anak Allah. Sebelumnya nggak percaya, nggak tahu. Jadi ketika itu Yesus diam dan itu semua dilalui, itu bukan menunjukkan kekalahan Yesus, tapi untuk menunjukkan kebobrokan umat manusia. Dosa-dosa manusia terpampang nyata di sana dari perlakuan yang tidak benar itu. Dan dari situ kita lihat, aku ya sama dengan orang-orang ini. Karena itu kemudian kita menyesali, kita bertobat, kita terima karya kasih Tuhan. Itulah rekonsiliator yang baik, yang membuat orang kemudian memiliki pemulihan. Terlebih lagi pemulihan antara manusia dengan Tuhan. Proses rekonsiliasi itu berhasil karena ada yang berani berkorban, tidak cari aman. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang kita tangkap dari firman Tuhan hari ini adalah yang pertama, rasa syukur yang luar biasa Bapak Ibu. Karena kita sudah diperdamaikan oleh Sang Kristus. Kalau Yesus gak mau jadi rekonsiliator, ya kita tetap jatuh dalam dosa. Tapi karena ada Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia ini mau menjadi rekonsiliator, mau menjadi juru damai kita antara kita dengan Tuhan, kita selamat. Sehebat-hebatnya manusia, wah sebaik-baiknya manusia, sehebat-hebatnya pengorbanannya, gak seimbang dengan apa? Dosa-dosa kita. Gak seimbang dengan kebaikan Tuhan. Karena itu yang pertama, ayo kembali kita lihat, rasa syukur kita harusnya kita rasakan karena karya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, harusnya kita berani punya jiwa seperti Kristus, peduli terjadinya kedamaian. Resiko ada, jadi pendamai resiko ada, tapi berani ambil resiko. Contoh kecilnya Bapak Ibu, kemarin ada yang sharing mungkin ada yang nggak disetel, saya sempat untuk menyetel karena belum dihapus. Orang tua menyabeti anak kecil. Wah, itu terjadi diskusi di WA. Oh jadi share, jadi share ini gak foto videonya gitu. Jadi saya kan penasaran, langsung ngetik sebelum dihapus gitu ya. Lihat. Bapak Ibu merasa marah. Iki wong edan apa gitu ya. Ada orang tua yang nyabeti kayak gitu. Gak tahu tuh alatnya untuk nyabet itu apa, saya gak tahu. Biasanya dulu kan paling setut ya. Ini apa kayaknya barang keras itu ya. Gak tahu hasilnya kayak apa. Bapak Ibu marah ya. Terus ada yang bilang, ya sing salah yo sing video gitu ya. Sing video iki yo salah. Ya tahu Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu di sana, Bapak Ibu di sana ngelihat secara langsung orang itu sedang menyabeti anak dengan benda yang berbahaya, apa yang Bapak Ibu kerjakan? Ditolong, nolongi piye? Engko Bapak Ibu nanti disabet juga loh. Berani nolongnya piye? Ngambil anak itu. Bener, kesabet loh Ibu. Iya enggak? Kemungkinan kesabet enggak? Oh harus bareng-bareng Pak, jangan sendiri enggak bisa. Ngerti? Satu megangi bapaknya, satu melindungi anaknya gitu. Tapi kadang-kadang enggak mau tuh spontanitas, enggak mau tuh kerja sama kayak gitu. Kan daripada nyoteng, daripada disyuting, kan lebih penting apa? HP-nya ditaruh, tulungi si anak itu kan? Gitu kan? Tapi kan orang mikir resiko. Lagian, itu anakku juga, gitu? Bukan anak kita juga.
Atau paling kita, aduh mesake ya. Atau kejamnya itu orang tua itu. Kan cuma gitu toh. Nggak ada yang terjun mengambil tindakan. Ini pertanyaan, baru pertanyaan andai. Nek bener-bener Bapak Ibu ngadepin gitu gimana? Ada banyak loh sikap Bapak Ibu kemungkinan. Bener kan? Ada banyak orang yang kemudian diam, ada orang yang cuma tutup mata, nggak mau lihat. Bacot acur anak itu, mati mungkin dia. Ya kan? Kita butuh orang-orang yang berani mengambil resiko. Paling tidak kesadaran kolektif. Sendirian nggak berani, ajak orang lain untuk menyelamatkan. Kalau lihat tindakan kayak gitu, ya harus segera diselesaikan. Kalau enggak, anak itu sudah enggak tahu lah. Dan kita hanya kemudian sedih, berduka karena kejadian itu dan kita enggak bisa menolong. Enggak bisa menolong atau enggak mau menolong. Cari aman mungkin. Atau mau rela berkorban. Kan kita kadang-kadang dihadapkan kepada hal itu. Pertengkaran rumah tangga macam-macam. Itu urusan dewe. Ya kadang-kadang kalau memang aman-aman aja paling kita cuma diem, agak senyum. Sudah Pak, sabar ya Bu. Paling kan gitu. Tapi kan nggak cuma diem terus ditinggal gitu. Itu urusannya dewe. Tergerak nggak kita terus bilang, Pak sabar ya, nggak baik ya kayak gini ya. Ya cuma kayak gitu loh. Kan nggak apa-apa. Nah, kejahatan seringkali terjadi karena banyaknya orang baik yang diam. Kejahatan terjadi karena banyaknya orang baik yang diam terhadap kejahatan. Firman Tuhan pada pagi ini bilang, jangan cuma diam. Jangan cuma cari aman. Ambillah tindakan meskipun itu beresiko. Tuhan Yesus mau ambil resiko. Dia mau ambil resiko untuk menderita, mati, karena dia tahu ada banyak orang yang akan diselamatkan. Bapak Ibu, kita semua adalah sebagian dari orang-orang itu yang menerima karya Tuhan, yang rela berkorban untuk menjadi juru damai. Masakan kita gak mau bertindak seperti yang Tuhan Yesus tunjukkan? Lakukanlah kepedulianmu supaya banyak orang diselamatkan. Gimana bentuknya? Nanti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu saudara diizinkan untuk menghadapi sesuatu yang serupa dengan kejadian ini, ingat firman Tuhan, tergerak untuk melakukan pendamaian. Berani terima tantangan? Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam konteks kami yang barangkali lebih sederhana, kami berani untuk menjadi juru damai meskipun itu beresiko. Hindarkan kami dengan ketakutan sehingga mencari aman. Kami boleh belajar kepada Kristus, bukan kepada Pilatus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Persembahan pujian akan disampaikan oleh dua saudara kita, Ibu Yuli dan Ibu Rohwati ya. Mari dipersilakan. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak. Izinkan kami akan memberikan saksian pujian. Semoga berkenan di hati Bapak Ibu. Yang bisa boleh bernyanyi bersama. Di bukit yang jauh tampak kayu salib, lambang kutub nestapa jelas.
Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu tunjung penuh terlibat saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Salib saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Dan mahkota kelak milikku. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya akan membacakan warta lisan GKI Genu Indah Minggu 2 April 2023. Yang pertama, selamat datang. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Tidak ada. Yang kedua, pelayan kebaktian. Pada kebaktian Minggu Prapaskah 6, hari ini Minggu 2 April 2023 dilayani oleh Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, rapat bidang 3. Segenap pengurus BPH Komisi diundang hadir dalam rapat bidang 3 pada hari Minggu 2 April 2023 pada hari ini, waktu pukul 9 pagi. Agenda renungan singkat dari Komisi Anak, laporan keuangan Januari sampai Maret 2023, evaluasi program Januari-Maret 2023, serta rencana program kerja bulan April sampai Juni 2023. Mengingat pentingnya acara ini, kami mohon kehadiran segenap rekan-rekan BPH dan komisi. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Yang keempat, persidangan majelis jemaat. Persidangan majelis jemaat akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 pukul 7 malam. Pemimpin persidangan Penatua Tomianto Hadi Susanto. Bagi jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan bergereja, dapat memberikan kepada majelis jemaat sebelum acara dimulai. Mohon kehadiran majelis jemaat. Yang kelima, persekutuan Komisi Usia Lanjut. Persekutuan Komisi Usia Lanjut akan diadakan pada hari Rabu 5 April 2023 pukul 9 pagi. PFT Bapak Agustinus Suwandi, PNJ Ibu Ngatina Samuel. Mohon kehadiran anggota Komisi Usia Lanjut. Yang keenam, Sabtu Ceria. Kunjungan Sabtu Ceria oleh Pendeta David Kristianto akan dilayankan setiap hari Sabtu pukul 5 sampai 9 pagi, fleksibel sesuai dengan kesepakatan. Apabila ada jemaat yang mempunyai kerinduan untuk dikunjungi, bisa menghubungi majelis jemaat terlebih dahulu. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Yang ketujuh, Paskah Sekolah Minggu dan Komisi Remaja. Sehubungan dengan acara Paskah Anak Sekolah Minggu dan Komisi Remaja yang akan diadakan hari Minggu 16 April 2023 di Gria Bahtera Kasih. Dengan ini kami mohon bantuan anggota jemaat untuk ikut menyumbang sembako bagi kebutuhan Gria Bahtera Kasih tersebut. Sumbangan berupa sembako dikumpulkan kepada Ibu Esther, Ibu Yeni, dan Penatua Isni paling lambat 13 April 2023. Terima kasih atas pelayanan anggota jemaat dan simpatisan Genu Indah. Yang kedelapan, selamat ulang tahun. Bila hadir, dimohon untuk berdiri sejenak. 27 Maret, Bapak Sosro Handrio. Tidak hadir. 27 Maret juga anak Yeskiel Vargas. Tidak hadir. 28 Maret, Bapak Iwan Setiawan. Tidak ada. 2 April, Saudara Barnabas Marbun juga tidak hadir. Kepada saudara-saudara yang berulang tahun, kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Yang ke-9, Ralat Diwarta. Diwarta tertulis ibadah Kamis Putih itu pukul 7 pagi. Sebenarnya pukul 18.30 atau setengah 7 malam dengan dress code putih. Lalu hari Jumat Agung, di Warta tertulis hari Minggu, sebenarnya hari Jumat 7 April 2023 pukul 7 pagi. Dress code-nya hitam atau gelap. Sementara untuk Paskah tanggal 9 April itu ada ibadah Paskah dan perjamuan kudus pukul 7 pagi. Yang terakhir dari panitia Paskah, kami mohon waktu untuk ibu-ibu yang kami sebutkan namanya, Ibu Nani Utami, Ibu David, Ibu Suci, Ibu Agustina Suparyati, dan Ibu Julina, serta Penatua Suryo dan Saudara Bintang. Nanti setelah ibadah selesai, dimohon untuk menunggu sejenak. Itu saja. Terima kasih. Tuhan memberkati pelayanan kita. Untuk doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta David. Sebelum doa syafaat, mungkin Bapak Ibu kita perlu mempersiapkan diri ya untuk perjamuan kudus yang dilaksanakan dalam perayaan Paskah. Tadi dress code juga belum disampaikan. Dress code di Paskah itu batik ya Bu ya. Batik, dress code-nya batik sebagai sebuah perayaan. Nah, Bapak Ibu perlu kita perhatikan, kita perlu mempersiapkan diri dalam perjamuan kudus yang mendatang itu. Yang pertama adalah, masihkah Bapak Ibu menyadari bahwa karya Kristus itu bukan cuma untuk
12 murid Yesus dan murid-murid Yesus pada waktu itu, tapi juga untuk kita. Masih enggak kita menyadari, karya Yesus memang sungguh untuk saya. Yang kedua, bahwa karena kita dipersatukan dalam perjamuan kudus itu, bisakah atau masihkah kita bisa merasakan persatuan di antara kita? Karena kita ini satu tubuh. Satu tubuh di mana Kristus ada kepalanya dan kita masing-masing adalah anggota tubuh Kristus. Dan karena kita satu tubuh, masa kan kita bisa saling membenci satu dengan yang lainnya? Kalau satu tubuh kan berarti seharusnya kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Masihkah itu kita rasakan? Dan kalau ternyata ada sesuatu yang membuat kita tidak bisa mengasihi, satu minggu ini ada kesempatan bagi kita untuk memperbaikinya. Kita bisa minta maaf, kita bisa memulihkan, adakan pemulihan itu. Yang ketiga, karena Yesus berkarya untuk dunia, dia berikan tubuhnya, darahnya, kita boleh minum itu, berarti kita juga sebagai tubuh Yesus, kita juga harusnya bisa berkarya kepada dunia. Mata kita menyaksikan hal yang tidak baik yang terjadi, membuat kita kemudian terinspirasi untuk mengubahkannya menjadi sesuatu yang baik. Mulut kita menyuarakan kebenaran dan keadilan. Tangan dan kita melakukan kasih. Bukan cuma mulut yang bicara, tetapi tangan kita tidak melakukan apa-apa. Bisa nggak kita menjadi berkat dalam kehidupan kita di tengah dunia? Itu menjadi tanggung jawab kita Bapak Ibu. Biarlah kita berintrospeksi selama 1 minggu ini dan memperbaiki diri. Biarlah kita boleh dilayakkan oleh Tuhan dalam perjamuan kudus. Karena itu Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu, Saudara yang dalam perayaan Paskah hari Minggu tanggal 9 April mendatang, siap untuk mengikuti juga perjamuan kudus, saya undang untuk berdiri. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Kita bersama-sama akan mohon kekuatan dari Tuhan dan bersama-sama dalam doa syafaat ini Bapak Ibu dikuatkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kembali tanggung jawab kami tidak untuk diam menghadapi hal-hal yang buruk yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Kami harus terlibat di dalamnya, tidak mencari aman tetapi membangun kesejahteraan. Itulah fungsi kami sebagai seorang juru damai. Juru damai bukan hanya Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus mengajari kami juga menjadi juru damai, menciptakan damai sejahtera di tengah keadaan yang tidak baik ini. Mampukan kami untuk melakukannya. Mampukan juga majelis jemaat, pengurus komisi menghadirkannya. Kami bersama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut Paskah di tanggal 9 April mendatang. Anak-anak Tuhan sudah menyatakan kesiapan dirinya bangkit berdiri. Engkau mengetahui kelemahan kami, dosa-dosa kami. Tetapi ketika kami mau menjawab panggilan itu, belah Engkau yang memperlengkapi kami. Engkau yang menguduskan kami. Engkau yang melayakkan kami. Sehingga dengan hati yang penuh kerinduan, kami boleh memulihkan perdamaian. Kami boleh tergerak menjadi berkat. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Itulah tanggung jawab kami. Tuhan menolong supaya rangkaian Paskah boleh berjalan dengan baik. Dari hari ini, kemudian Kamis Putih bisa dihadiri lebih banyak jemaat meskipun itu dilaksanakan di sore sampai malam hari. Kemudian juga Jumat Agung di pagi harinya dan perayaan Paskah. Biarlah dalam kebersamaan kami bukan hanya melakukan ritual, kami hanya merayakan sebuah perayaan, tapi kami sungguh-sungguh menyadari hakikat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Karya keselamatan yang Engkau berikan sungguh luar biasa yang membuat hidup kami menjadi berarti. Berkati dalam setiap pelayanan kami, berkati dalam pergumulan kami. Kami yakin dan percaya dalam setiap doa-doa yang anak-anak-Mu haturkan kepadamu, Engkau selalu mendengarkan. Mereka yang sedang bergumul dalam rumah tangga mereka, berikan damai sejahtera dan pemulihan. Mereka yang menantikan pasangan hidup, hadirkan ya Tuhan melalui pergaulan-pergaulan yang baik di hadapan-Mu. Mereka yang masih menantikan buah hati dalam rumah tangga kecil mereka, Engkau menjawab.
Doa mereka yang tidak putus-putusnya, indah pada waktunya. Mereka yang selalu berdoa untuk kemajuan anak-anak dalam studi, biarlah mereka juga mendukung dan Engkau memberkati studi anak-anak kami. Anak-anak kami bertanggung jawab dengan studi mereka, meraih masa depan yang cemerlang. Tuhan juga memberkati pekerjaan kami ataupun mereka yang sedang menantikan pekerjaan yang layak. Biarlah Engkau cukupkan rezeki melalui pekerjaan yang hari ini mereka dapatkan, mereka tekuni. Engkau menghadirkan pekerjaan yang layak juga buat mereka. Mereka yang sedang sakit, yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, yang sedang bergumul untuk mendapatkan pemulihan dari Tuhan, berikan ketabahan, semangat untuk hidup setia di hadapan Tuhan. Mereka yang bersuka cita dalam ulang tahun, kami sebut di sini Bapak Sosro yang ternyata juga harus dirawat karena patah tangan. Anak Yehezkiel Vargas, Bapak Iwan Setiawan, Saudara Barnabas Pilbert, Engkau memberkati mereka sehingga di usia yang ditambahkan ini mereka terus menjadi berkat. Pelayanan kami di Tunas Wacana Engkau juga berkati supaya guru-guru didukung oleh yayasan, anak-anak yang belajar di sana terus berinteraksi, bersuka cita. Engkau tambah-tambahkan siswa-siswa sehingga kebutuhan-kebutuhan kami pun bisa tercukupi dengan hadir lebih banyak lagi siswa-siswa yang Kau percayakan untuk promosi, untuk iklan dan sebagainya. Biarlah anak-anak Tuhan yang hadir ini boleh menjadi promotor-promotor yang baik sehingga akan lebih banyak anak-anak Tunas Wacana yang ditambahkan, dipercayakan untuk kami. Banyak hal ya Tuhan yang kami rindu Engkau menjamah, Engkau menjawab. Tetapi karena keterbatasan kami tidak bisa mengungkapkannya satu persatu. Tapi kami percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus Engkau sudah mendengarkan. Bahkan menyiapkan jawaban yang indah pada waktunya. Karena itu ya Tuhan, terimalah doa permohonan kami yang kami haturkan kepada Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya
dari Mazmur 54 ayat 8 yang berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Minggu ini kantong hijau diperuntukkan untuk program diakonia. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan dari KJ 288 bait yang pertama. Mari puji Raja Sorga. Bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memperdulikan kami bersyukur Tuhan, pagi ini Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami beribadah, boleh bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami yang lain, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, bahkan saat ini kami boleh mengumpulkan persembahan. Tuhan, berkatilah persembahan kami ini, kami bersyukur melalui persembahan ini, biarlah Tuhan memberkati, menyucikan, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan di tempat ini. Kami berdoa untuk majelis jemaat yang bertugas mengelola, biarlah Tuhan tetap memberkati, memberikan kesehatan, hikmat, bijaksana dari Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Berkati apa yang kami lakukan, supaya semuanya sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau menghadapi sebuah situasi yang di mana engkau harus melakukan tindakan, jangan tutup mata, jangan berdiam, jangan mencari aman. Lakukanlah yang terbaik kalau engkau rasa bisa mengubahkan sebuah keadaan, walaupun mungkin engkau harus berkorban untuk itu, sama seperti Kristus sudah melakukannya untuk kita. Mari kita akan akhiri ibadah ini, biarlah Tuhan senantiasa mengisi kehidupan kita dengan berkat-berkat dan kemampuan-kemampuan yang kita butuhkan untuk menghadapi dunia yang tidak sedang baik-baik saja. Isi hidupku dengan anugerah, supaya dalam diriku citra-Mu nyatalah. Kiranya tiap langkahku dan pekerjaanku pun yang biasa dan kecil memuji nama-Mu. Biar seluruh hidupku pujian bagi-Mu, sehingga dari aku pun terpancar kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sukacita sambil terus berjuang menghadirkan kebenaran Kristus. Jalanilah hidup dalam rasa syukur dan setialah melakukan panggilannya. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau.
Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya padamu, dan memberi damai sejahtera untuk selama-lamanya.